आपसे एक सवाल है। आप मंत्री जी को इधर बुला सकती वो मुझसे बात करना तुमने चाहता पहले ही है। बहुत गड़बड़ कर दी है। अब मेरी आवाज 9:34 पर पहला ब्लास्ट हुआ था और अब बच्चे मेरी बात सुनो, ठीक है? डरिए नहीं। Halo sahabat Noah, Abang Mova kembali lagi nih untuk menemani hari-hari kalian biar nggak boring. Untuk episode kali ini, Abang Mova akan mereview film India yang dirilis pada tahun 2021 lalu yang tayang di Netflix. Dibintangi oleh Kartik Aaryan, Munal Thakur, dan kemudian disutradarai oleh Ramadavani. Film ini mengisahkan tentang seorang jurnalis yang menerima telepon dari seseorang yang misterius yang kemudian terjadi ledakan bom dan menggebarkan India. Film ini juga mengupas tentang busuknya kehidupan jurnalis di balik setiap berita yang ditayangkan. Sebelum Abang Mova mulai alur ceritanya, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja Abang Mova mulai alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan momen bahagia antara Arjun Pathak dengan istrinya Soumya Merah Pathak yang diabadikan di media sosial dan mendapatkan banyak like. Diiringi dengan lagu tentunya ciri khas dari film Bollywood banget, tapi nggak sambil hujan-hujanan. Pasangan muda ini bahagia menjalani kehidupan pernikahannya. Bahkan dalam momen bahagia tersebut, Arjun berhasil memperoleh penghargaan sebagai jurnalis terbaik. Arjun dan istrinya bekerja bersama di RTV, sebuah media penyiaran televisi dan radio FM. Lalu kemudian adegan memperlihatkan kondisi sekarang saat Arjun sedang galau, sedih, dan gundah. Ia menatap surat gugatan cerai dari istrinya. Saat ini Arjun masih bekerja sebagai penyiar radio di RTV. Dia turun jabatan dari pembawa acara berita utama terhits di TV India menjadi penyiar radio biasa di program informasi lalu lintas pagi hari. Arjun membuka acara radionya dengan tema pajak. Kemudian saat sesi telepon, penelpon pertama pun masuk. Seperti channel radio normalnya, sang penelpon memperkenalkan nama dan pekerjaannya. Ia bernama Raghubir Mata dari Mumbai. Ia menceritakan tentang keadaannya yang susah dan harus membayar listrik yang mahal padahal hanya menggunakan kipas angin dan televisi. Awalnya tampak baik-baik saja, namun Arjun mulai mempermasalahkan bahwa yang disampaikan Raghubir tidaklah sesuai dengan tema mereka. Dan ia pun menutup telepon dari Raghubir. Yang ternyata telepon tidak bisa ditutup dan teleponnya sudah diretas oleh Raghubir. Hal itu membuat bingung Arjun, siaran radionya pun terpaksa ditutup sebentar. Kemudian pria tadi mulai mengancam bahwa dia memiliki bom dan akan meledakannya di Selling. Namun Arjun dan teman-temannya menganggap hal itu hanya bercanda dan akan melaporkannya ke polisi. Bahkan Arjun menantang penelpon tersebut untuk meledakkan bomnya. Akhirnya penelpon menutup teleponnya dan mereka kembali lagi untuk on air. Namun baru saja memulai mereka dikejutkan dengan getaran dan ledakan dari luar gedung. Dan ternyata benar ada ledakan bom di jembatan Selling. Mereka terkejut dong. Kemudian Raghubir menelpon lagi dan memberitahu akan menelpon 15 menit lagi dari sekarang. Arjun menyadari penelpon itu serius. Ia pun merasa ini adalah kesempatan baginya untuk meraih kembali posisinya sebagai pembawa acara berita di stasiun TV. Karena ia berpikir ini akan menjadi berita eksklusif. Akhirnya ia menelpon direktur RTV dan mulai memberitahu kalau pengebom telah menelponnya dan akan menelponnya lagi dalam 10 menit. Arjun bernegosiasi dengan direktur program berita tersebut untuk mengembalikan posisinya sebagai pembawa acara berita utama sebagai imbalan atas berita eksklusif yang ia beritahu. Ankita pun akhirnya setuju karena menurutnya berita ini akan menaikkan rating saluran TV mereka. Waktu berjalan setelah 10 menit, Arjun pun kembali on air dengan radionya. Dan dia mengatakan pada pendengar bahwa pengebom menelponnya serta mengancam akan melakukan pengeboman kembali. Namun tiba-tiba belum sempat melapor ke polisi, bom telah meledak dan tak lama pria misterius itu menelponnya lagi. Arjun mulai mewawancarainya secara eksklusif. Ia menanyakan apakah Raghubir yang melakukan bom di Selling. Tapi Raghubir mengatakan bahwa ia sudah memperingatkannya sebelum melakukan pengeboman. Siaran radio dijeda sebentar dan Arjun mengatakan pada Raghubir bahwa suaranya akan ditayangkan di berita utama di TV secara langsung. Dan Raghubir setuju menunggu 10 menit untuk persiapan siaran beritanya.
Kemudian tim RTV datang bersamaan dengan Ankita. Arjun bersiap untuk membawakan berita secara langsung, sedangkan Soumya sedang menjadi reporter secara langsung yang melaporkan keadaan di tempat kejadian di jembatan Sailing. Sebelum memulai berita, Ankita mengingatkan Arjun bahwa pembawa berita atau reporter itu bukan melaporkan berita tetapi menjualnya. Arjun pun berdiskusi bagaimana menghadapi teroris tersebut dengan timnya. Arjun merasa nantinya ia akan menjadi pahlawan jika membuat pria misterius itu tertangkap. Intinya Ankita meminta Arjun untuk mementingkan saluran TV. Namun sebelum memulai kembali siarannya, Raghuber menelpon dan meminta bayarannya untuk acara tersebut. Awalnya tim RTV menolak, tapi Raghuber mengancam jika kesepakatan bayarannya tak adil, maka ia akan mencari saluran TV lainnya. Akhirnya mereka pun setuju membayar teroris tersebut dalam jumlah yang besar. Lalu acara siaran langsung pun dimulai. Arjun sebagai pembawa acara tersebut selalu menggunakan slogan, "Apapun yang kukatakan itu kebenaran." Ia mengatakan akan mulai melakukan wawancara eksklusif dengan pelaku pengeboman. Arjun mulai bertanya kepada Raghuber kenapa ia meledakkan jembatan Sailing. Raghuber bercerita bahwa 20 tahun yang lalu ialah yang mengerjakan pembangunan jembatan di Sailing demi menafkahi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya. Kemudian pada 2 tahun yang lalu akan ada perbaikan jembatan Sailing karena para pejabat besar akan menggunakannya. Namun saat sedang bekerja memperbaiki jembatan di Sailing, mereka tidak diberi perlengkapan keselamatan. Padahal sedang ada hujan lebat dan badai, tapi mereka tetap dipaksa untuk bekerja semalaman. Walaupun berbahaya demi mendapatkan tambahan 1.000 rupiah, namun negara lebih mementingkan beritanya dan menunjukkan kemajuan negara, sementara mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi memperbaiki Sailing. Lalu Raghuber memberitahu ada kejadian bahwa saat sedang bekerja ada tali terputus dan 3 temannya jatuh ke air. Namun yang seharusnya menyelamatkan mereka malah sibuk mengurus yang lainnya hingga mereka mati. Bahkan korban tidak diberi kompensasi dan pemerintah tidak meminta maaf. Tidak ada yang peduli kepada keluarga mereka yang masih hidup. Lalu Raghuber meminta Arjun untuk menghubungi Menteri Patil untuk datang ke studio. Keadaan perlahan semakin tegang saat Raghuber mengatakan bahwa menterilah yang bertanggung jawab atas peristiwa itu dan harus meminta maaf di TV nasional. Arjun memahami perasaan pria tersebut, namun menteri tidak mungkin datang ke studio. Arjun tidak bisa terus memenuhi permintaan pria tersebut. Namun pria itu mengancam dan memberitahu penonton bahwa Arjun telah memakinya saat siaran di radio dengan memutar rekaman suaranya secara langsung. Ankita yang marah pada Arjun menggantikannya dengan pembawa acara lainnya. Arjun tidak setuju saat itu, namun Raghuber tetap menginginkan Arjun yang memandu acaranya. Ia pun marah dan meledakkan bom kecil pada pembawa acara wanita pengganti Arjun. Lalu kemudian acara dilanjutkan kembali dengan kesepakatan Arjun Pataklah yang akan memandu acara itu. Ia berkata bahwa ialah yang harus menyelesaikannya dan menegaskan kepada Ankita bahwa ia akan mendapatkan jam tayang utamanya. Lalu kembali Raghuber mengancam Arjun untuk segera mendatangkan Menteri Patil, namun Arjun menolaknya. Lalu Raghuber kembali memberitahu bahwa alat pendengar yang di telinganya terdapat bom. Itu membuat Arjun ketakutan. Kemudian Arjun bertanya bagaimana jika menteri tidak datang maka semuanya akan mati. Arjun gugup saat itu dan meminta waktu bahwa ia tidak sanggup untuk memulai acaranya. Namun Raghuber tetap memaksa sampai akhirnya Raghuber meledakkan bom lagi di jembatan Sailing. Hal itu membuat Arjun semakin takut dan suasana sangat tegang saat itu. Raghuber mengancam lagi agar segera memanggil menteri atau ia akan meledakkan kembali. Karena terpaksa atas ancaman Raghuber, akhirnya Arjun memulai siaran beritanya lagi setelah mendengar adanya bom. Arjun akhirnya menghubungi Soumya yang ditugaskan untuk meliput kejadian di Sailing. Saat dihubungi ternyata tidak dapat tersambung dikarenakan jaringan error dan susah. Arjun lalu mengonfirmasi bahwa mereka akan terus menghubunginya dan Arjun mendapat ancaman lagi dari Raghuber untuk segera menghubungi menteri dan diberi waktu 10 menit agar menteri datang ke lokasi. Raghuber mengatakan bahwa ia bersedia menyerahkan diri apabila menteri datang ke studio dan meminta maaf.
Anggita meminta Arjun jangan menelpon menteri, namun karena Arjun di bawah tekanan dan alat pendengarnya yang bisa meledak kapanpun, ia akhirnya menelpon nomor asisten menteri yang didapat dari Raghuber. Kemudian Amish Dormat, asisten menteri, mengangkat teleponnya. Arjun menanyakan di mana keberadaan Pak Menteri, namun demi alasan keamanan, ia tidak dapat mengungkapkannya. Arjun mengatakan tak ada waktu untuk hal itu demi keselamatan orang-orang yang tidak bersalah. Kemudian datang Pravan Kamat, unit anti terorisme yang mengambil alih acara tersebut dari Ankita. Pravan membimbing Arjun agar tidak lagi menggunakan kata terorisme dan meminta Raghuber melihat rekaman orang-orang yang terjebak di Shelling. Orang-orang yang tidak bersalah hanya demi permintaan maafnya, mereka bisa saja mati. Namun Raghuber tidak akan membiarkan hal itu terjadi jika ia mendapatkan permintaan maaf dari pemerintah. Kemudian adegan kembali di Shelling, ada Somya di sana yang melaporkan kondisi di jembatan Shelling. Tiba-tiba ada mobil yang akan jatuh ke laut. Momen ini dibuat sangat dramatis karena Somya dan beberapa orang lainnya berusaha menolong anak dan ayahnya yang berada di dalam mobil tersebut. Anaknya berhasil diselamatkan, tapi ayahnya menjadi korban dan jatuh ke laut. Semua sangat syok dengan kejadian itu. Arjun menanyakan kembali, selain permintaan maafmu, apakah ada cara lain? Di mata semua orang, hukum setara. Apa dengan cara ini saja? Arjun bahkan dengan percaya diri berkata bahwa hukum bisa mendapatkan keadilan yang ia mau. Namun Raghuber menjawab hukum tidak pernah memihak kepada orang-orang miskin. Waktu 10 menit sudah berakhir, Raghuber mengatakan bahwa semua sudah berakhir. Namun Arjun bisa kembali menenangkan Raghuber. Dia mengatakan bahwa Pak Menteri akan segera datang, namun yang datang ternyata bukanlah Menteri Patil, melainkan wakilnya yang bernama Subhas Mathur. Wakil Menteri mengatakan bahwa ia akan berusaha keras menyelesaikan masalah ini agar tidak membahayakan nyawa siapapun. Namun wakil ini bukan meminta maaf, tapi malah menyuruh Raghuber untuk menyerah dan akan menemukan Raghuber. Ia juga mengatakan tidak perlu mengikuti keinginan teroris, bahkan ia juga menunjukkan identitas Raghuber. Arjun kembali menekankan bahwa banyak sandera yang ada di Shelling dan dia hanya ingin permintaan maaf dari pemerintah. Tapi wakil Mathur tidak ingin melakukannya, malah mengatakan, kenapa pemerintah harus meminta maaf kepada sampah seperti Anda? Hal itu membuat Raghuber marah. Mathur terus menghina dan menyebut Raghuber sebagai teroris. Suasana menjadi sangat tegang. Raghuber meminta Arjun untuk mengeluarkan Mathur dari studio, namun Mathur tidak mau. Ia malah terus menekan Raghuber dan menyebarkan identitas keluarganya. Sampai akhirnya Arjun menulis bahwa di telinganya Mathur ada bom dan tidak lama Raghuber meledakkannya. Semua panik, kemudian Pravan mengatakan bahwa mereka semua diawasi oleh teroris tersebut dan menyuruh untuk mematikan CCTV. Ankita kembali masuk ke studio dan menenangkan Arjun agar bisa melanjutkan acara. Awalnya Arjun tidak sanggup, namun karena desakan Ankita dan iming-iming mendapatkan jam utama di kantornya, akhirnya Arjun kembali melanjutkan acara siaran langsung itu hingga akhir. Raghuber kembali menelpon dan menanyakan apakah menteri akan datang, dan Arjun mengatakan bahwa menteri sedang dalam perjalanan. Dengan penuh tekanan, ia meminta Pravan segera menemukan pria misterius itu. Namun untuk mengetahui lokasi teroris tersebut membutuhkan waktu 3 jam karena ia terus mengubah alamat IP-nya. Sedangkan Ankita memaksa Arjun untuk tidak mempercayai Pravan dan menyampaikan kebenaran bahwa menteri tidak akan datang, karena jika menteri datang berarti mengakui kesalahannya. Arjun mulai menganalisa bahwa teroris itu berada di dekat Shelling, sedangkan Pravan meminta Arjun mengulur waktu untuk menteri meminta maaf. Sementara Ankita meminta Arjun tetap bicara yang sebenarnya. Mereka bernegosiasi bahwa tidak ada permintaan maaf agar rating TV mereka naik dan Arjun mendapatkan jam tayang utama. Saat itu Arjun dibuat galau karena sandranya sendiri adalah Somya, istrinya. Raghuber terus menekan Arjun dan ternyata percakapan Arjun dan Raghuber tak dapat didengar oleh orang lain. Sementara Ankita terus memaksa Arjun untuk membaca bahwa menteri tidak akan pernah datang. Tapi Arjun malah mengatakan menteri akan datang untuk meminta maaf secara langsung dan meminta Raghuber untuk datang ke studio. Namun Raghuber tidak mempercayainya dan malah mempermalukan Arjun sebagai pembawa berita yang menerima suap dan banyak diberitakan di stasiun TV lainnya. Bahkan ketika Arjun memenangkan penghargaan jurnalis terbaik hasil dari mencari laporan istrinya sendiri yang mengakibatkan turunnya jabatannya dan perceraiannya.
Anggita berusaha menyelamatkan nama baik Arjun, namun Arjun mengambil keputusan menurut egoisnya sendiri yang mengakibatkan rating saluran TV menurun. Anggita marah dan membiarkan Arjun menyelesaikan masalahnya sendiri dengan caranya. Lalu Raghuber berbicara bahwa seandainya ada stasiun TV yang menyiarkan berita bahwa buruh sekarat, maka tidak akan terjadi hal ini. Arjun ingin membantu Raghuber memperoleh permintaan maaf dan memberitahu soal bisnis berita yang sebenarnya terjadi, bahwa apa yang ada di berita tidak semuanya benar karena kebenaran membutuhkan waktu. Sementara penonton ingin drama dan setiap saluran TV ingin rating penonton, Arjun tidak menerima suap dan hanya melakukan yang diinginkan oleh saluran TV. Kemudian Arjun mendapat pesan dari polisi bahwa menteri berada di studi sebelah, namun Raghuber tidak mempercayainya. Arjun terus saja meyakinkan bahwa menteri akan datang dan tetap meminta maaf. Arjun kembali mengingatkan bahwa orang-orang yang berada di Sailing sedang dalam bahaya, termasuk reporter Somya yang ada di sana. Kemudian mereka menghubungkan dengan Somya yang ada di sana. Ada 12 sandera dan mereka terluka parah. Serta ketakutan, mereka membutuhkan penyelamatan secepat mungkin. Kemudian datang tim penyelamat dengan helikopter, namun siaran terputus. Arjun meminta kepada Raghuber untuk membebaskan wanita dan anak-anak agar mereka tetap selamat. Namun Raghuber mengancam jika dia tidak mendapatkan keinginannya, maka semuanya akan mati. Tiba-tiba jembatan meledak lagi karena Raghuber tahu bahwa mereka sedang mempermainkannya. Kemudian Somya yang berada di lokasi melaporkan kejadian dan meminta agar Raghuber untuk membiarkan mereka pergi, terutama wanita dan anak-anak. Awalnya Raghuber menolak, namun karena bujukan dari Somya bahwa mereka semua ini memiliki keluarga, akhirnya Raghuber mengizinkan mereka untuk diselamatkan dengan helikopter. Kemudian Arjun dan Somya saling berbicara dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Lalu saat melakukan evakuasi penyelamatan, tiba-tiba jembatan runtuh dan sinyal dari Somya terputus. Arjun khawatir kepada Somya karena tidak dapat dihubungi lagi dan Arjun marah terhadap Raghuber. Tapi Raghuber meminta maaf kepada mereka karena dia melakukan ini hanya untuk mendengar satu kata dari pemerintah, yaitu maaf. Kemudian telepon terputus. Arjun saat itu sangat sedih memikirkan keadaan Somya sehingga dia meneteskan air mata. Kemudian polisi memberitahu Arjun bahwa lokasi teroris tersebut sudah diketahui dan akan tertangkap. Namun tiba-tiba telepon berdering lagi. Raghuber memberitahu Arjun bahwa dia akan meledakkan gedung tersebut. Arjun terus menghubungi Praven untuk memberitahu bahwa gedung itu ada bom dan menggagalkan misinya. Namun tiba-tiba gedung tersebut meledak. Serpihan ledakan pun masuk sampai ke studio dan Arjun pun terpental. Lalu Arjun terbangun dan melihat berita bahwa Raghuber sudah meninggal. Lalu siapa yang menggunakan identitas Raghuber dan melakukan ledakan? Telepon terus berbunyi. Arjun mengangkatnya. Pria misterius itu marah kepada Arjun karena tak menelpon menteri. Arjun terus menanyakan kenapa ia menelpon Arjun dan pria tersebut menganggap Arjun berbeda dari yang lain dan pria itu mengancam akan meledakan bom di gedung tersebut. Akhirnya Arjun tahu bahwa yang menelponnya adalah anaknya Raghuber, yaitu Adnan Mata. Lalu Arjun memancingnya untuk datang dan menghidupkan kamera untuk on air dan memberitahu bahwa ada bom di gedung ini dan bisa meledak kapan saja. Kemudian Anan datang ke studio tersebut dan tak tahu bahwa ia disiarkan secara langsung oleh Arjun. Anan ingin meledakkan bom, namun Arjun terus menahan Anan dan memintanya menyerah saja karena semua disaksikan secara langsung. Anan mulai berbicara. Ternyata kenapa ia menghubungi Arjun karena ayahnya sangat mempercayai berita yang dibawakan oleh Arjun. Karena slogannya yang mengatakan bahwa apa yang aku katakan adalah kebenaran dan semua orang mempercayai itu. Ayahnya terus bekerja seperti mesin sampai ia meninggal, namun tidak ada yang peduli. Arjun meyakinkan Anan untuk membantunya, namun Anan tetap ingin satu permintaan maaf. Dan tiba-tiba Anan tertembak dari luar dan mati seketika. Lalu headline berita muncul bahwa Anan adalah seorang teknisi kimia dan ahli ledakan. Kemudian berita berpindah yang memberitakan bahwa Arjun Pathak bekerja sama dengan teroris untuk membuat serangan demi memperoleh kembali pekerjaannya.
Mendengar berita itu, Arjun kemudian menelpon Ankita. Ia menanyakan kenapa ada berita itu. Namun Ankita beralasan ia harus memilih saluran daripada menyelamatkan Arjun. Dan ternyata rekaman radio Arjun diberikan Ankita kepada saluran TV lainnya, sehingga Arjun ditetapkan sebagai teroris. Arjun juga mengancam Ankita dengan rekaman kesepakatannya. Namun Ankita tidak peduli karena tidak akan ada yang mempercayai Arjun lagi. Kemudian berita memberitahu bahwa Soumya telah meninggal saat meliput di jembatan sailing. Arjun terlihat sangat terpukul. Di tengah keputusasaan, Arjun hanya bisa memandangi lembar surat perceraian sambil mengingat momen bersama Soumya yang selalu mendukungnya dan mengingatkannya pentingnya menyampaikan berita dengan benar. Lalu adegan memperlihatkan polisi sedang naik ke tempat Arjun berada. Arjun yang sudah putus asa mengambil remote peledak bom dan akhirnya ia menekan tombol bom tersebut. Kemudian film pun berakhir. Dan itulah tadi film Dhamaka. Emangnya jujur itu penting banget buat teman-teman yang masih nganggep bohong demi kebaikan. Jangan deh ya. Bohong ya bohong, baik ya baik saja. Oke, terima kasih buat yang udah nonton kami. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Abang Mova undur diri dulu. Bye.